Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi ya di pelajaran biologi. Sekarang kita masuk di bab terakhir ya untuk semester ini, yaitu mengenai sistem kekebalan tubuh. Ya, nanti kita bahas dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Pertama, nanti ada mekanisme kekebalan tubuh, terus komponen apa saja sih yang menjadi senjata ya dalam kekebalan tubuh kita, terus jenis-jenis respon imunitas dan mengenai apa itu imunisasi. Oke, jadi sistem kekebalan tubuh atau bahasa lainnya adalah sistem imun. Nah, ada mekanisme ya dalam sistem kekebalan tubuh, gitu ya. Jadi sistem imun ini kita bisa membuat kita itu bisa tahan dari penyakit, gitu. Nah, di situ ada sistemnya. Nah, nanti kita itu sudah memiliki sistem kekebalan tubuh. Pertama, apa yang disebut sebagai kekebalan tubuh bawaan. Jadi, kekebalan tubuh bawaan itu ada respon pertama ya, saat benda asing itu masuk ke dalam tubuh nih, garis utama, ya kan, yang melawan semua yang masuk tubuh. Jadi, itu memang yang sudah ada di dalam tubuh kita. Gitu ya, jadi memang secara otomatis tidak perlu harus terkena penyakit dulu, memang semuanya harus melewati kekebalan bawaan. Jadi kekebalan bawaan ini contohnya adalah kulit kita, terus ada air mata, ya kan, untuk bagian mata, mukus itu lendir, contohnya di hidung, terus air ludah, gitu ya. Jadi fungsi utamanya, jadi memang sudah ada di tubuh kita kan semua itu, dan fungsi utamanya adalah menghalangi masuknya dan penyebaran penyakit. Tapi ini tidak terlalu kuat gitu ya sistem imunnya, karena ini cuma benteng awal aja. Gitu. Kalau misalnya memang lebih kuat si benda asingnya itu, bisa virus, bakteri dan lain sebagainya, itu jadi bisa menembus yang kekebalan bawaan. Nah, yang kedua disebutnya kekebalan adaptasi atau juga yang disebut sebagai spesifik. Kalau spesifik itu berarti kan dia sudah punya skill sendiri-sendiri, mana yang bisa melawan virus, yang bakteri gitu ya. Nah, jika garis pertama itu mendapat serbuan, maka selnya itu akan menghasilkan imun yang spesifik. Gitu. Nah, nanti dia ingat gitu ya, disesuaikan apa sih yang masuk gitu ya. Kalau misalnya masuk bakteri, ini harus dilakukan. Kalau ini virus gitu ya, jadi ini yang spesifik. Nah, jadi disebut sebagai yang kompleks ini disebut sebagai komponen sistem imun dan juga antigen gitu ya. Itu agen yang anti penyebab penyakit gitu ya. Nah, jadi pada manusia dan mamalia lain, organ-organ pusat sistem imun itu sumsum tulang, karena di sumsum tulang itu dia nanti akan menghasilkan sel darah putih. Nah, ini ya, salah satunya adalah sel darah putih. Jadi sel darah putih inilah yang nanti akan kita pelajari sebagai awal ya dari sistem imun. Nah, sekarang kita lihat di yang kekebalan adaptasi itu apa saja sih senjata-senjata ya yang dilakukan gitu ya untuk sistem imun. Yang pertama adalah makrofag. Makrofag itu fungsinya adalah melakukan fagosintosis. Fagosintosis itu dimakan. Jadi kalau ada benda asing itu dia dihancurkan, dimasukkan ke dalam sel tersebut, terus dia dimakan. Nah, itu disebut sebagai fagositosis, dengan cara dia dikelilingi, terus habis itu memakan dan menghancurkan antigen tersebut. Nah, nantinya proses ini disebut sebagai bagian dari reaksi peradangan. Ini juga dalam imun yang adaptif. Terus ada limfosit, ya macam-macam. Jadi limfosit itu di sel darah putih terbagi 2, ada yang B dan T. Ya, kalau T itu yang menyerang secara langsung. B itu biasanya mengaktifkan, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Terus ada juga reseptor antigen. Ya, salah satunya adalah
Terus habis itu sel pengenal antigen. Yang ini senjata-senjatanya kalian bisa baca. Gitu. Ini adalah sampai bagian yang B. Nanti kalian baca ya. Dari yang A ini sampai yang B, komponen sistem. Nah, nanti Miss bagikan, nanti kalian baca di situ. Oke? Oke, hari ini sampai di sini dulu. Selamat siang semua.